Pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Lalu jenazahnya ditolak oleh masyarakat. Semua penduduk kampung tidak ada yang menyukainya, di samping karena kefasikannya dan juga buruk perangannya. Jangankan menguburkannya, memandikan dan mengkafaninya serta mensyalatinya saja mereka enggan. Bahkan mayatnya dilempar ke tempat kotoran kandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Musa, ada seorang yang meninggal dunia di sebuah perkampungan dan dibuang ke tempat kotoran kandang. Padahal dia adalah seorang wali di antara waliku, seorang kekasih di antara kekasih-kasihku. Dan penduduk kampung tidak mau memandikan, mengkafaninya, dan mengkuburkannya serta mensalatinya. Maka berilah kamu dan temui mayat laki-laki tersebut, kemudian mandikan dan kafankan, serta sholatilah jenazah tersebut, lalu kuburkanlah. Kemudian pergilah Nabiullah Musa alaihissalam ke perkampungan yang telah Allah perintahkan dan menanyakan keberadaan mayat laki-laki yang dimaksud, hingga pada akhirnya penduduk kampung menceritakan perihal jenazah tersebut yang semasa hidupnya memiliki sifat demikian-demikian, dan dia adalah orang yang secara terang-terangan berbuat kefasikan. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada penduduk kampung, di mana tempat dibuangnya mayat laki-laki itu? Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk hal ini. Ayo beritahukan kepadaku di mana tempatnya. Kemudian mereka menunjukkan di mana mayat tersebut dibuang. Saat Nabiullah Musa alaihissalam mengetahui mayat laki-laki itu dibuang di kotoran kandang dan mendengar kesaksian dari masyarakat perihal perangai buruk si mayat tersebut, lantas Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau perintahkan kepadaku untuk menguburkan dan menyalati jenazahnya itu, sedangkan semua orang memberikan kesaksiannya bahwa jenazah tersebut semasa hidupnya berkelakuan buruk. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dalam hal pujian dan celaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, benar apa yang dikatakan kaumnya mengenai perbuatan jeleknya. Hanya saja ia telah memohon syafaatku, telah memohon pertolonganku ketika menjelang ajalnya tiba, dengan 3 hal yang mana jika semua orang yang berbuat dosa di antara makhlukku memohon, maka aku akan mengabulkan doanya itu. Lalu bagaimana aku tidak mengasihinya, bahwasanya dia benar-benar meminta kepadaku, sedangkan aku adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian Nabiullah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kemudian apa saja 3 hal tersebut dari doa laki-laki tersebut yang kau kabulkan? Allah Ta'ala berkata, semasa ajalnya telah dekat dia bermohon, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui daripada hambamu ini, sesungguhnya diriku melakukan kemaksiatan, padahal sebenarnya hatiku sangat membenci kemaksiatan. Namun apa daya, di dalam diriku ada 3 hal yang membuatku terjerumus dalam jurang kemaksiatan, meskipun hatiku sangat enggan melakukannya. 3 hal itu, yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua teman yang jelek, dan yang ketiga iblis laknatullah alaih. Dan ketiga hal tersebut menyebabkan aku terjungkal dalam lembah kemaksiatan. Karena sesungguhnya Engkau maha mengetahui keadaan hambamu ini dari apa-apa yang aku ucapkan, maka ampunilah diriku. Permohonan yang kedua dari hambaku adalah, wahai Tuhanku, bahwa sesungguhnya diriku melakukan kemaksiatan, namun posisiku memang bersama orang-orang yang fasik. Pun begitu aku lebih mencintai bergaulanku bersama orang-orang yang soleh dan zuhud di antara mereka, dan keberadaanku bersama mereka lebih aku cintai daripada berkumpul dengan orang fasik. Lalu permohonannya yang ketiga, wahai Tuhanku, bahwasanya orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, sehingga tatkala aku dipertemukan dengan 2 lelaki, yang satu soleh dan yang satunya lagi tolih, maka tentulah aku lebih memilih mendahulukan hajat lelaki yang soleh daripada lelaki yang tolih. Perawi mengatakan dalam riwayat Wahab bin Munabah, orang tersebut memohon kepada Allah, ya Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan nabi-nabi Engkau akan merasa bergembira
dan bahwa sesungguhnya yang hambamu ketahui kebahagiaan para wali terhadap engkau lebih aku sukai daripada kegembiraan para syaitan beserta bala tentaranya. Maka ampunilah aku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dari hambamu ini mengenai apa yang aku ucapkan, maka kasihanilah dan ampuni diriku ini. Kemudian Allah berkata, maka kemudian aku memberikan kasih sayangku dan mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya aku maha pengasih dan penyayang, terkhusus bagi hamba yang mengakui dosa-dosanya terhadapku, dan lelaki ini mengakui semua dosanya terhadapku, lalu aku mengampuninya. Kata Allah, wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, sesungguhnya aku mengampuni sebab kemuliaannya bagi orang-orang yang mau mensalati dan menghadiri pemakaman jenazahnya.